Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bima Podcast, Bincang Mahasiswa Ecopin University. Di sini bersama saya Dimas Soleh Bahaki dari staf Kementerian Menkominfo. Di sini saya akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Oke, dan di sini kita akan membahas tentang PK2MB dan khususnya ini akan membahas tentang spoiler alert sebenarnya dari PK2MB sendiri, khususnya untuk para maba ya. Maba ini kan bentar lagi akan ngikutin PK2MB. Oke, dan di sini ada orang-orang penting nih dari PK2MB, ada ketua pelaksana dan juga dari PJ yang kemungkinan besar akan ya bagi-bagilah ceritanya dan mungkin ada pengalaman-pengalaman sendiri dari PK2MB mereka. Dan ya, mungkin kita kenalan dulu dari PJ-nya dulu ya. Ini ada Teh Anggi yang dari BEM sendiri itu sebagai menteri dari PSDM sendiri. Oke, mungkin bisa kenalan dulu Teh. Hai, nama saya Anggi Ariena. Di BEM itu menjadi Menteri Kementerian Sumber Daya Manusia. Oke, dan di sini ada ketua pelaksana dari PK2MB sendiri, yaitu ada Kang Reja ya, yang dari BEM sendiri itu sebagai staf dari dalam negeri ya kalau nggak salah. Ya. Nah, silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Reja Hari. Di BEM saya menjadi staf Kemendagri. Saya menjadi ketua pelaksana PK2MB 2022. Oke, mungkin nggak usah lama-lama dulu ya ini, tapi kita tanya dulu kabarnya nih. Pastinya kan ya masa nggak nanya kabar kan, nggak ada basa-basi sama sekali kan, kayak nggak enak lah ya. Oke, mungkin dari gimana dari kalian ini ada kabar gimana nih? Kayak misal ya masih pusing soal ngurusin PK2MB ini nih, atau ada kesibukan lain mungkin. Oke, mungkin dari ketuplaknya dulu lah. Tadi kan Tiangi udah duluan, sekarang dari Rejanya dulu boleh. Kalau menurut saya sih, kalau untuk kabar sekarang, itu alhamdulillah baik. Namun pasti saja di setiap dalam kegiatan apapun itu pasti ada yang namanya pusing. Namun bagaimana ketika kita melakukannya gitu, menghadapinya. Nah, untuk saat ini alhamdulillah baik-baik aja, meskipun di belakangnya tuh ada segala rintangan apapun itu, tapi alhamdulillah kita bisa hadapi bersama. Dan sekarang kabarnya baik. Siap menuju PK2MB 2022, siap untuk mensukseskan. Nice, mantap, luar biasa ya, dari ketua pelaksana ini sudah bersemangat lah untuk melaksanakan PK2MB ini untuk para maba ya khususnya. Oke, gimana dari Teh Anggi sendiri? Kalau dari aku sendiri sih alhamdulillah baik ya. Kayak biasa, seperti biasa ya, selalu semangat setiap kampus gitu. Jangan ya, walaupun ada ngeluh-ngeluh sedikit ya tetap semangat. Nice, mantap ya, walaupun pusing sama KSR-an ya kalau nggak salah. Kita kan ini mau masuk ajaran baru dan ya pasti para mahasiswa ini lagi pusing buat apa KRS-an gitu. Jadi ya lagi nyari-nyari dosennya juga. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Buat ini mungkin para maba juga bertanya, ini PK2MB itu apa loh gitu. Mungkin boleh dari Tanggi deh. Saya kan tadi ganti-gantian. Oke. Ya, PK2MB sendiri itu kayak masa pengenalan kehidupan kampus baru untuk mahasiswa baru. Itu kayak gimana kalian di situ kayak sama kayak ospek ya, dibilangnya ospek tapi lebih disederhanakan PK2MB gitu. Jadi PK2MB ini kayak kalian apa ya, bertemu dengan teman-teman baru, kehidupan baru mahasiswa seperti apa. Kayak rame deh PK2MB. Rame ya? Ya. Oke. Dari ketua pelaksananya boleh? Nah, mungkin teman-teman ini ada yang nggak tahu ya arti PK2MB itu apa. Nah, untuk PK2MB ini pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru untuk mempersiapkan mahasiswa baru dalam proses yang asalnya siswa menjadi transisi menjadi ke mahasiswa. Di dalam isi PK2MB ini ada berbagai materi.
Nah, untuk materinya itu nanti bisa kalian teman-teman mahasiswa baru merasakanlah untuk materi-materi yang akan dilakukan di PK2MB ini gitu. Tapi ini kan tadi sempat disinggung juga nih tentang ospek. Sama nggak sih PK2MB sama ospek dari menurut kalian berdua gitu? Atau mungkin ya beda gitu dari ospek yang lain gitu? Dari siapa dulu nih? Bebas, silahkan. Kalau menurut aku sih PK2MB sama ospek itu beda ya. Kalau misalkan PK2MB itu kayak pengenalan kehidupan kampus gitu, sedangkan kalau ospek yang bisa dilihat kan kayak ospek panas-panasan, kayak dimarahin kayak gitu. Beda sih menurut aku sendiri. Oh, berarti nggak ada dimarah-marahin dah? Ada nggak sih? Atau tunggu aja nanti waktu PK2MB ya. Oke. Mungkin langsung ke nomor kedua ya. Untuk pertanyaan kedua itu, tujuan dari PK2MB itu sebenarnya apa? Soalnya kan ya masa nggak ada tujuannya gitu, setiap acara pasti ada tujuannya loh. Mungkin dari ketua pelaksananya dulu lah, boleh. Wah, untuk tujuan PK2MB ini ya, untuk tujuannya itu memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi di lingkungan kampus dan di sistem pendidikan perguruan tinggi. Nah, mungkin untuk tujuannya itu memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pradewasa bagi diri dan lingkungan sekitar. Terus ada lagi nih, membantu karakter mahasiswa yang mengedepankan sikap sebagai intelektual yang mengandalkan kecerdasan berpikir, kedewasaan dalam bertutur kata dan bertindak, anti kekerasan, berbudaya, bermartabat dan inspiratif. Dan ini yang terakhir nih, mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh. Nice. Lincah dan tangguh. Ya, termasuk buat ngejar-ngejar dosen mungkin ya. Bisa jadi. Bisa buat ngejar-ngejar dosen, soalnya kadang dari perguruan tinggi itu kan kita ngejar-ngejar dosen sendiri ya. Jadi bukan kayak dosen yang nyamperin kita, jadi kita yang nyamperin dosen. Jadi nggak kayak di SMA atau SMP mungkin ya. Mungkin dari Teh Anggi boleh nih. Tujuannya apa? Ya? Ya, ini tujuannya spontan aja sih ya. Menurut aku dari tujuan PK2MB sendiri itu, yang pertama kan kalian harus beradaptasi dari siswa SMA menjadi mahasiswa gitu. Ya beda jauh gitu ya. Kalian di sini tujuannya kayak lebih, mungkin mahasiswa mungkin tiap orang tambah dewasa gitu, terus mindsetnya juga tambah dewasa juga, lebih ngerti juga, mungkin mandiri juga kan, bisa kayak gitu. Yang saya rasakan seperti itu sih. Apalagi ini fun fact ya, untuk PK2MB kali ini nggak sama kayak PK2MB tahun kemarin yang online, dan sekarang sekarang ini kan PK2MB-nya offline. Nah, dari PK2MB ini juga berapa hari sih kira-kira buat PK2MB kali ini? Untuk PK2MB tahun 2022 ini, kita PK2MB ini tuh dilaksanakannya 4 hari. 4 hari? Kok nggak 1 minggu berapa? Karena kalau menurut saya, yang penting ada di PK2MB itu materi-materi yang disampaikan masuk ke dalam mahasiswa baru tersebut. Ya. Jadi materi-materi yang pentingnya tuh udah ada di dalam PK2MB. Itu. Kalau dari Teh Anggi gimana? Ya sama sih yang udah di sepil tadi oleh pelakunya. Kalau PK2MB itu dilaksanakannya 4 hari, yang hari pertama itu untuk pra dan 3 harinya itu untuk PK2MB. Tapi worth it nggak sih kalau misal cuman 4 hari gitu? Soalnya kalau berkaca dari bukan PK2MB kalau di luar itu kayaknya ospek ya, kayak ospek itu kan rata-rata ada yang 1 minggu atau mungkin lebih dari itu, atau ya bisa jadi atau kurang dari itu juga. Gimana tuh buat pendapatnya sendiri gitu, buat worth it atau enggaknya? Kalau menurut saya sih worth it aja, tapi
tapi kan gini, untuk PK2M ini tuh kita nggak bisa dibilang nggak ngelihat hari, namun kita melihat materi-materi apa yang akan disampaikan, kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksana PK2M ini tuh. Jadi 4 hari menurut saya cukup, karena materi-materi dan kegiatan apa yang akan dilakukan itu udah terpenuhi dalam 4 hari tersebut. Jadi nggak daripada sekarang kita menambah hari, namun dalam kegiatan tersebut kita banyak kekosongan. Lebih baik kita padat, terus materi-materinya tersampaikan dengan baik dan jelas. Oke. Kalau dari Tianggi gimana buat pendapatnya? Kalau buat aku sendiri sih, untuk ini worth it apa enggak, menurut aku ya yang sudah di spill barusan oleh ketuplaknya, nggak hanya di dalamnya itu kan ada materi juga ya, jadi output untuk mahasiswanya juga ada. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Di pertanyaan berikutnya ini, persiapan seperti apa yang harus dilakukan oleh para maba itu? Soalnya kan kadang ada yang misal bawa balon kah, bawa atau apa, mungkin ada yang aneh-aneh juga. Mungkin boleh tuh di spoiler dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Mungkin dari Tianggi dulu. Dari Tianggi dulu lah. Soalnya kan ladies first lah ya. So, silakan dari Tianggi gimana? Kalau persiapan untuk para maba, yang pertama itu kesehatan sih. Kesehatan jelas gitu ya, jangan lupa jaga kesehatan, karena kan di sini juga kalian kan dari berbagai daerah gitu ya, adaptasi juga untuk lingkungannya, jangan lupa jaga kesehatan. Terus lalu persiapan ini sih lebih mandiri. Iya, apalagi kalau misal ini kalau misal tanya sampai berapa jauh sih mahasiswa Ikopin tuh dari mana aja? Temen aku itu ada yang kebetulan ada yang dari Maluku, itu cukup jauh menurut aku, bukan cukup jauh banget gitu loh, malahan di luar Pulau Jawa. Jadi ya harus adaptasi dulu lah, masa main masuk ke Jatinangor tahu-taunya ntar malah jadi sakit atau kayak gimana di jalan. Oke, mungkin dari ketuplaknya mungkin boleh tuh persiapan ya? Iya, persiapan. Spoiler dikit aja. Untuk persiapan ini dari teman-teman mahasiswa baru biar lebih penasaran, nanti aja diumumin di hari pra PK2MB. Asik. Cukup sih biar lebih penasaran. Jadi tunggu aja tanggal mainnya ya kawan-kawan. Oke, mungkin ini setelah PK2MB apa manfaat yang bisa didapatkan dari para maba abis acara ini gitu loh. Soalnya kan ya masa nggak ada feedback buat para maba gitu. Jadi mungkin boleh nih dari ketuplaknya dulu deh. Silahkan. Untuk manfaat ya? Iya, manfaat. Mungkin ini saya lebih ke harapan sih. Asik. Bisa kan Kak, lebih ke harapan? Boleh. Jadi untuk harapan saya tuh di PK2M ini tuh, yang pertama meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air. Itu yang pertama. Nah, jadi kesepi nih materi pertama. Nah, mungkin nggak apa-apa. Yang kedua, memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuh dan pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, terciptanya persahabatan antar mahasiswa baru dan yang lainnya, dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan. Iya sih, kalau bisa untuk harapannya bagus banget, apalagi kan kita itu harus dekat gitu sama dosen, jadi supaya kalau bisa ada perlu jadi gampang gitu loh, jadi bisa satu gampang. Nah, ini ada tambahan sedikit. Oh boleh. Tambahannya, terciptanya mahasiswa yang selalu mengedepankan sikap sebagai intelektual. Oh boleh. Terus mantap. Mahasiswa memahami kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi. Dan terciptanya generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab. Tambahannya boleh. Tambahannya mungkin dari Tianggi. Manfaat untuk PK2MB yang utama adalah menambah relasi, teman baru sih. Jelas. Ya itu manfaatnya sih. Lebih kenal juga sama jurusan lain, relasi baru lah pokoknya rame.
rame jelas. Ya, outputnya itu sih. Ya, Nambah relasi, mantap. nambah CS. CS-nya bukan itu ya, cleaning service bukan ya? Bukan. Sobat. Sobat ya. Kita sebutnya sobat aja. Soalnya apa ya? Kalau pendapat pribadi nih ya, waktu bagian aku PK2MB sendiri, kita kan online ya. Apalagi dari Reja juga kan satu angkatan sama aku ya, kalau nggak salah tahun 2020 ya. Iya. Nah, kita tuh online. Jadi kita nggak terlalu dapat vibe-nya buat si PK2MB online ini. Nggak terlalu kerasa. Nah, ini chance yang bagus banget gitu loh buat para maba, kan udah offline nih. Nah, jadi kalian bisa lebih dekat lagi nih sama teman-temannya nih, apalagi kan ya kan siapa tahu dapat doi baru kan ya. Kan ada nih temen aku juga nih satu gugus, mereka itu malah jadi cinlok gitu loh. Jadi ya alhamdulillahnya dia dapat ini baru. Oke, lanjut aja ya. Mahasiswa pasti semuanya PK2MB kan ya? Udah PK2MB semua gitu. Tapi ada nggak sih mahasiswa yang nggak PK2MB sama sekali, terus bakal kayak gimana gitu kalau misalnya nggak ikut PK2MB? Kalau menurut saya ya, untuk mahasiswa yang belum PK2MB ini tuh emang PK2MB itu emang harus dilaksanakan bagi setiap mahasiswa baru. Nah, kalau misalkan ada mahasiswa lama yang belum PK2MB itu bisa bareng PK2MB-nya sama PK2MB yang mahasiswa baru untuk itunya. Jadi PK2MB itu emang harus dilaksanakan sih. Tapi kalau misal ada yang nggak ikut, ininya gimana? Coba dari Tali mungkin. Kalau yang nggak ikut PK2MB itu paling bisa ikutan tahun depan sama mahasiswa baru tahun depannya gitu. Jadi PK2MB juga syarat untuk lulus di Kopin sendiri. Berarti kalau misal nggak ikut PK2MB sama sekali ya, nggak akan bisa wisuda lah istilahnya, nggak akan bisa untuk dapat sertifikatnya juga sih. Apalagi kan ya fun fact ya, kalau misal kalian mau ikut kayak organisasi, misal mau ikut BEM atau mungkin HIMA dan lain-lain, kayak misal ya UKM juga, nah itu kan harus ikut PK2MB dulu. Kalau misal nggak ikut ya kalian nggak akan bisa ikut kayak ya BEM atau mungkin ya UKM yang lain gitu. Soalnya kan persyaratan pertama harus ada sertifikat dari PK2MB sendiri. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Ini pengalaman dari PK2MB kalian berdua gitu. Boleh nih bagi-bagi pengalamannya soal PK2MB tahun kalian gitu. Siapa tahu kan ya beda lah pastinya buat tahun ke tahun. Boleh nih dari ketuplaknya dulu deh. Soalnya kan beda acara PK2MB-nya soalnya online. Silahkan. Untuk saya yang menjadi mahasiswa yang dulunya online, Ya. sedikit seru sih. Namun bagi teman-teman yang sekarang di PK2MB offline itu pasti merasakan atmosfer lebih keseruan dari PK2MB online. Cukup sih biar lebih penasaran. Asik. Ya sih. Kalau boleh dikasih tahu nih ya, buat PK2MB online itu buat saya pribadi. Ini pribadi ya. Jadi kalau misal ada yang beda mungkin bisa disampaikan mungkin di kolom komentar. Jadi waktu di tahun 2020 itu agak kurang aja kalau misal PK2MB-nya online. Soalnya kita nggak bisa ketemu sama teman-teman baru. Dan ya contohnya aku aja gitu, aku sendiri waktu PK2MB online itu nggak bisa dapat teman lebih banyak dari itu. Jadi aku cuman kayak misal dalam satu gugus itu cuman bisa dapat segitu aja, nggak bisa di yang lain-lain gitu. Jadi mungkin bolehlah langsung lanjut aja ke Tianggi nih. Soalnya kan offline nih, ini offline angkatan 2019. Jadi ya pastinya nggak beda jauh lah mungkin ya. Boleh nih dari Tianggi? Ya pengalaman PK2MB offline untuk saya 2019 itu tuh rame banget sih, yang udah di spill tadi itu nambah relasi baru, dapat teman-teman baru dari berbagai daerah gitu. Rame sih pokoknya mah, stay tune aja lah kalian infonya. Wah, mantap. Jadi biar tetap penasaran nih para maba buat ikut PK2MB. Jadi nggak ada yang gak mau PK2MB males lah gitu. Jadi ya
kalian harus ikut juga. Soalnya ini seru loh, nggak cuman kayak kita perhatiin kayak misal materinya lah atau kegiatannya kayak gimana. Jadi ini lumayan loh buat nambah-nambah temen gitu kan. Siapa tahu kan nanti udah lulus nyari kerja susah, jadi masih ada backup temen gitu loh. Oke, mungkin lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini ada apa? Saat-saat yang nggak bisa dilupain gitu waktu PK2MB kalian. Soalnya kan ya, contoh kayak aku pribadi, aku ada temen yang sempat trending di Ikopin, sempat viral waktu 2020. Gak mau disebut namanya soalnya takutnya ntar malah ngambek orangnya. Oke, jadi dia itu waktu acara itu bikin katalog dari pakai tangan gitu. Jadi kayak misal L O V S. Jadi itu sempat viral waktu 2020. Soalnya ya yang diupload gitu sama akun PK2MB ini ya kalau nggak salah. Jadi ya sempat viral lah gitu. Mungkin dari Kanggi dulu mungkin yang saat-saat nggak bisa dilupain untuk PK2MB. Kalau dari aku sendiri ya momen yang nggak bisa dilupain pas PK2MB saat ini sih dapat door prize. Lumayan lah buat anak kos kan, dapat voucher belanja 100.000 itu lumayan worth it lah untuk anak kos. Lagi, ini benar-benar nggak bisa dilupain karena teman-temannya juga ya asik gitu, kompak gitu. Bahkan gugus aku itu dibilang gugus terbaik. Mantap. Asik-asik sih. Apalagi dapat voucher ya 100.000. Aduh, belanjanya mantap itu 100.000. Belanja. Siapa yang nggak mau belanja? Aku juga pengen. Ya dari Raja mungkin, silahkan pengalamannya. Pengalaman saya nggak bisa dilupain ya, karena saya PK2MB ininya online gitu ya. Jadi apa ya yang nggak bisa dilupainnya tuh ya mungkin dapat teman online. Gimana maksudnya teman online gitu? Doi online atau kayak gimana tuh? Bukan, jadi maksud teman online itu meskipun kita belum bertemu di kampus, tapi yang pengalamannya tuh waktu bertemu di kampus tuh sangat menyenangkan. Tapi di online ini tuh pas waktu kenalan itu kurang mengasihkan. Namun waktu ke kampus bertegur sapa itu menyenangkan sih. Tapi sempet nggak waktu online ya? Kan kita nggak tahu muka-mukanya, apalagi kan waktu pertama masuk itu pakai masker semua. Pernah nggak salah orang? Oh, kalau untuk saya nggak salah orang sih, belum pernah. Alhamdulillah belum pernah salah orang. Mantap, soalnya aku pribadi waktu pertama masuk itu nggak kenal satu kelas sama sekali. Soalnya kan pakai masker semua. Jadi ya pas lagi manggil satu orang yang nengok hampir semua. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan dari para maba nih yang dari Q&A yang ada di akun Instagram PK2MB sendiri ya. Oke, dari Rizal F124. Cowok wajib botak nggak, Min? Katanya. Botak wajib nggak sih sebenarnya? Yang wajib itu ibadah. Asik, ibadah. Ya jelas ibadah wajib. Apalagi kan ya masa nggak ibadah sama sekali atau sorry, malah jadi kemana-mana. Oke. Dari Tanggi gimana? Dari para cowok pastinya, kalau cewek apa masalah. Kalau dari aku sendiri tunggu infonya di PK2MB Ikopin. Ya boleh ini. Jadi ya siapin lah ya, siapin mentalnya aja ya kalau misal ada atau nggak adanya. Ya. Oke. Buat pertanyaan berikutnya dari Wildan GSTNR _. Oke, dari ini kalau PK2MB ini bisa bawa motor nggak sih? Kalau bawa mobil bisa. Boleh sih kalau ada yang mau bawa mobil. Tapi mobilnya mobil angkot. Turunnya jangan di depan kampus, tapi jauh dari kampus turunnya. Berarti ini nggak boleh bawa motor atau kayak gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh bawa motor sih? Pengen tahu aja. Takutnya ntar masih ada yang alasan gitu. Aku rumahnya jauh lah, atau kosannya jauh lah, atau kayak gimana mungkin. Kenapa nggak boleh bawa motor? Dari Tanggi mungkin? Supaya kalian mandiri, kan kalian tuh udah mahasiswa gitu. Asik. Jangan diantar sama orang tua ataupun bawa motor. Ya untuk PK2MB sendiri emang nggak boleh bawa motor sih ya. Waktu aku PK2MB offline. Karena itu yang pertama itu disiplin waktu. Terus yang kedua mandiri. Nah itu.
apalagi kan orang Indonesia itu terkenal dengan ngaretnya ya kalau nggak salah. Nah itu bisa di apa ya buat Minimalisir. nah meminimalisir sifat-sifat Keterlambatan. buat keterlambatan gitu. Nah, oke, pertanyaan berikutnya nih dari Diana underscore. Oke, dari ini tanya, ada nginep-nginepan nggak nih? Nah, ini yang sering ditanyain buat acara-acara kayak gini gitu. Ada nginep-nginepan nggak? Ada, tapi nginepnya di rumah masing-masing. Kalau Jadi kos di kosan? kosan masing-masing. Atau ada yang mau nginep boleh nginep tapi di kosan temen atau di rumah temen. Soalnya di acara PKDM kayaknya nggak ada nginep-nginepan ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti ya nanti pasti pulang ke rumah masing-masing gitu. Pasti. Ya kecuali yang rumahnya jauh ya jangan sampai pulang, soalnya nanti acaranya kalau nggak salah nanti pagi-pagi atau gimana tuh? Nanti nanti diumumin. Patingin aja terus di GPK 2MB. Nah itu jadi persiapin aja nanti di asik. PK 2MB. Iya. Nah jadi stay tune terus lah di PK2MB ini, apalagi kalau misal ada yang mau tanya-tanya lagi nih, boleh nih. Nanti kalau misal ada Q&A lagi dari akun Instagram PK2MB sendiri, boleh tuh langsung ditanya-tanyain lagi. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya buat penutup. Pesan buat para maba nih yang bakal ngikutin PK2MB nih. Mungkin dari PJ-nya dulu dah, dari Teh Anggi dulu, boleh. Pesan untuk para maba ya, yang paling utama jaga kesehatan selalu ya, jaga kesehatan. Terus yang kedua itu persiapkan mental juga gitu, harus siap mandiri, harus siap segala hal gitu, karena kan kalian udah mahasiswa. Lalu pesannya apa ya, ya ini apa tuh, jangan malas-malasan karena udah beda dari siswa ke mahasiswa. Asik, iya. Emang buat mahasiswa itu nggak boleh malas-malasan, soalnya kalau sekalinya malas ntar sama dosen bablasan. Takutnya ntar malah nilainya jelek gitu. Oke, buat dari Ketup lagi sendiri nih, dari Reja, boleh Persiapan ya. pesan-pesan. Kalau pesan dari saya dilihat dari sekarang cuaca emang kurang tidak baik, mungkin tidak banyak gitu ya, jangan dijaga kesehatan, dijaga terus kesehatannya, terus dijaga juga semangatnya. Untuk pesannya juga, saya harap dari teman-teman mahasiswa baru ini melakukan bukan melakukan sih, tapi ikut serta dalam PK2MB itu, mengikuti aturan yang telah dibuat. Gak banyak sih, cuma segitu cukup. Asik, cuma segitu, tapi banyak ya sebenarnya. Oke, mungkin cukup sekian ya buat Primo Podcast kali ini. Terima kasih nih buat Areja atau Teh Anggi yang udah nyempetin hadir nih untuk bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi spoiler dikit buat PK2MB-nya. Jadi ya makasih banget nih buat Teh Anggi sampai dari Reja sendiri. Oke. Mungkin sebelum ditutup, mungkin terima kasih kepada teman-teman yang udah mendengarkan atau mungkin menonton sampai akhir. Oke, mungkin sekian dari saya pribadi sebagai MC kali ini. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sehat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Dadah. Dadah.